kesempatan berkumpul dalam ruangan kelas yang berbahagia ini. Serta salawat beriring salam kita hadiahkan ke Nabi kita Muhammad SAW, yang mana nanti syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Di sini kesempatan ini saya selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan yang Bapak Miswar lakukan, yaitu dalam proses pendidikan untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 77 dari Kabupaten Padang Lawas Utara, dan ini merupakan salah satu tugas atau aksi nyata, yaitu pemahaman budaya positif yang harus diimbaskan kepada teman-teman guru pendidik yang ada di SD Sabanauli. Semoga nanti kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada guru-guru SD Sabanauli, supaya kita bisa mengamanahkan kepada peserta didik kita nanti, memberikan contoh supaya melaksanakan budaya positif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan nanti peserta didik kita juga. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Miswar Harahap MPD. Kepada Bapak Miswar saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang sosialisasi budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini, yaitu SD 10 Sabanauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya. Kita dapat berkumpul di ruang kelas yang berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan aksi nyata saya, yaitu sosialisasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD 10 Sabanauli. Seterusnya salam beri salam bila berhadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 10 Sabanauli. Yang terhormat juga Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik di SD 10 Sabanauli ini. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan ini saya laksanakan adalah sebagai tugas aksi nyata saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang alhamdulillah proses pelaksanaan ataupun pendidikan guru penggerak itu sudah berjalan lebih dari 3 bulan, dan modul yang sudah kami selesaikan itu sudah 1 modul, yaitu modul 1, namun terdiri daripada 4 submodul, yaitu 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini adalah dalam modul 1 itu yang terakhir. Perlu ada tugas kepada kami diberikan untuk mensosialisasikan atau diseminasi pemahaman budaya positif dan yang sudah saya terapkan selama proses pendidikan guru penggerak ini. Dan nanti saya harapkan kita semuanya serius dalam mengikuti ini, dan nanti bisa Bapak Ibu guru juga menerapkannya sesuai dengan apa yang saya akan nantinya. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin dan percaya semua kita adalah merupakan guru-guru hebat yang mampu mendidik, mampu membentuk generasi-generasi hebat juga. Harapan kita itulah sebagai impian kita sebagai guru.
Mari kita belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Bukan berarti saya di sini orang lebih pintar dari Bapak Ibu guru, tapi kita tidak lepas dari namanya belajar. Kapanpun dan dimanapun, sebagai seorang guru tentu harus menjadi proses belajar bagi kita bersama. Maka mari kita belajar bersama dan sama-sama belajar untuk menunjukkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta. Saya yakin dengan budaya positif, murid yang penuh disiplin dengan rasa nyaman dan bahagia. Saya berharap ketika kita telah memiliki budaya positif, anak-anak kita juga nanti akan merasa bahagia, akan merasa nyaman, tidak terbelenggu oleh peraturan dan lain sebagainya. Maka sebagai konsep utama budaya positif yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga institusi. Inilah nanti kegiatan kita dalam proses untuk diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bahas adalah perubahan paradigma terhadap pendidikan guru. Selama ini kita merasa bahwasanya kita sebagai guru mampu membentuk siswa, mampu mengarahkan siswa sesuai dengan keinginan kita. Ternyata setelah saya mempelajari modul di guru penggerak ini, ternyata Ki Hajar Dewantara mengatakan kita itu ibarat seorang petani. Guru itu mengibaratkan kita sebagai seorang petani. Seorang petani itu dia hanya mampu menuntun tumbuhnya sebuah tanaman, tapi dia tidak mampu mengubah kodrat tanaman tersebut. Contoh, ketika seorang petani menanam padi, dia hanya mampu merawat, bagaimana mengkondisikan tanaman, menyuburkan tanahnya, sehingga padi itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan keinginan seorang petani. Maka guru juga seperti itu. Guru itu hanya bisa mampu menumbuh kembangkan kodrat anak itu tanpa bisa mengubah atau mengubah daripada kodrat potensi anak tersebut. Seorang petani dia bisa menumbuhkan padi itu dengan baik apabila dia sirami, apabila dia pupuk, dia atur airnya. Hanya itulah yang bisa dilakukan, maka tanaman itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Tapi dia tidak bisa mengubah padi itu tumbuh menjadi sebuah jamur, tidak bisa. Nah, maka begitu juga kita kepada anak-anak kita, bahwasanya kita hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak. Anak itu sudah memiliki potensi, ya, memiliki bakat dan minat. Kita hanya mampu menuntun itu, tapi kita tidak mampu mengubah kodratnya. Kodrat itu sudah ada, tapi dia itulah yang akan kita tuntun, kita arahkan supaya berkembang tumbuh sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitulah paradigma perubahan pendidikan. Sedangkan perubahan paradigma untuk belajar, ya, di era digitalisasi ini ataupun di kurikulum yang baru yang sekarang ini adalah kurikulum merdeka, paradigma baru adalah kita harus memahami bahwasanya anak didik itu memiliki potensi-potensi masing-masing, ya, memiliki bakat masing-masing, memiliki kodrat masing-masing. Ya. Si A dan si B itu tidak sama. Yang selama ini kita belajar, kita hanya mengarahkan mereka satu arah. Hanya gurulah yang memiliki kekuasaan dalam kelas. Ternyata dalam perubahan paradigma baru ini, bahwasanya seorang guru hanya bisa mengarahkan anak dan anak itu akan tumbuh berkembang. Kembali kepada tadi, sebiji benih sekalipun dia tidak unggul, apabila ditanam di tempat yang subur dan dirawat dengan baik, maka benih yang tidak unggul tadi bisa akan tumbuh berkembang sesuai dengan keadaannya apabila dirawat oleh petani tersebut. Namun sekalipun bibitnya bibit unggul, kalau ditanam di tempat yang tandus dan tidak dirawat, maka yakin dan percayalah tumbuhan itu tidak akan menjadi apa-apa. Begitulah murid kita. Murid itu memiliki potensi masing-masing, memiliki kekuatan diri masing-masing,
Maka paradigma yang harus kita tanamkan adalah kita harus betul-betul memahami bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Maka di sini diarahkan bahwasanya kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya kita berdasarkan prinsip yang mulai sesuai dengan kebutuhan murid, bukan kebutuhan guru, tapi kebutuhan murid. Sehingga terwujudlah yang harapan kita profil pelajar Pancasila. Guru atau pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan pelajar murid yang beragam atau yang disebut dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya materi inti kita adalah tentang budaya positif. Kita sering memahami bahwa disiplin yang sering dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga sering menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang sering kita pahami bahwasanya ketika ada sebuah disiplin aturan itu membuat orang tidak nyaman. Ketika kita di kelas kita buat satu peraturan, tentu anak itu ketika dia ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan itu, maka dia tidak akan merasa nyaman. Yang kedua, disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, itu sudah pasti ya. Itu sudah disering dengan hukuman. Karena kalau melanggar peraturan pasti ada sanksi yang diberikan. Yang ketiga adalah disiplin positif, merupakan salah satu yang tepat. Ini tadi dua makna yang sering kita pahami, tapi hal ini adalah merupakan yang harus diterapkan. Disiplin positif merupakan salah satu yang tepat untuk diterapkan baik di lingkungan kelas maupun sekolah, untuk menemukan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa melalui ancaman maupun hukuman. Inilah salah satu makna daripada budaya positif tersebut. Maka Ki Hajar Dewantara dan seorang tokoh yang bernama Din memiliki pemikiran yang sama tentang disiplin yang berasal dari Barat, yaitu yang artinya adalah belajar. Ternyata disiplin itu maknanya adalah belajar. Ketika ada sebuah disiplin itu menuntun kita untuk belajar. Ini juga memiliki akar kata yang sama dengan disiplin murid atau pengikut. Artinya ketika ada disiplin itu, maka ada yang harus mengikuti, ya. Maka akan terjadilah seorang murid atau mengikut seorang harus paham betul apa alasan mereka, mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga mereka termotivasi dan terbangun adalah motivasi yang dari dalam diri. Ketika disiplin itu kita tanamkan, harapan tadi ada keinginan tersendiri dari diri kita, bukan dari yang orang lain, ya. Biasanya peraturan itu dibuat dari atas sehingga orang yang melaksanakannya terpaksa. Contoh, apa kira-kira alasan Bapak ketika berkendaraan memakai helm? Apa kira-kira alasannya? Supaya terhindar dari razia, Pak. Oh iya, supaya terhindar dari razia, ya kan? Karena kalau tidak pakai helm nanti maka akan ditangkap oleh polisi. Ternyata itu masih motivasi dari luar, ya. Itu masih motivasi dari luar. Kenapa? Karena takut dengan aturan tadi kena razia oleh polisi. Ya. Seharusnya kalau itu tumbuh dari dalam itu, apa kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira alasannya kalau tumbuh dari dalam diri kita itu kita memakai helm? Menjaga keselamatan kepala. Iya, benar. Ya. Kalau kita memakai helm itu dengan perasaan ingin mendapatkan keselamatan dalam berkendaraan, itu tentu munculnya dari dalam diri kita. Maka begitulah makna disiplin yang harus kita tanamkan. Nah, ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami ketika kita memiliki murid atau pendamping. Mereka melakukan sesuatu itu, kita katakanlah mereka melanggar aturan ataupun melakukan kesalahan, itu ada beberapa memang karena kebutuhan dasar manusia. Anak itu malas, anak itu terlambat, anak itu mungkin bermasalah dan lain, itu diakibatkan oleh beberapa alasan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan.
Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Inilah alasan seseorang itu melakukan satu aktivitas, baik itu masalah dan pengawasan, baik itu hal yang positif maupun hal yang tidak baik, ya, karena mungkin kebutuhan hidup, ya. Anak itu mungkin terlambat, ya mungkin karena mungkin dia masih membantu orang tuanya untuk melakukan sesuatu atau berjualan dan sebagainya, ya, kebutuhan hidup. Yang kedua, ya kasih sayang. Anak itu mungkin recok ataupun ribut dalam kelas karena mungkin dia butuh kasih sayang dari kita, Bapak Ibu. Ya, penguasaan. Anak itu mungkin nakal dalam kelas karena dia ingin menguasai, ingin jadi ketua kelas dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, ingin bebas. Ya, dia tidak ingin diatur ketat di dalam kelas, tapi dia ingin memberikan ekspresi, ya. Dia suka bernyanyi, kita tanamkan dia hanya untuk matematika, tentu dia nanti akan berontak. Akhirnya dia ingin bebas. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dia ingin happy, bahagia, ya, karena dia mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya dan sebagainya. Dia ingin mencari kebahagiaan itu di sekolahnya, ya. Ya, makanya konsep disiplin itu ada nanti namanya identitas gagal, itu berupa hukuman, ya. Nah, berupa hukuman. Ini masih dikatakan gagal. Kenapa? Ketika anak itu diterapkan disiplin kepada seorang anak dengan memberikan sanksi ataupun hukuman, itu efeknya hanya sebentar, ya, maka dikatakan gagal. Efek jerahnya itu hanya sekedar dia di waktu diberikan sanksi, hanya itulah yang dia peroleh, ya. Selesai itu tidak ada lagi, besok dilakukannya lagi, maka dikatakan konsep gagal. Yang kedua, penghargaan. Saya sebelumnya berpikir penghargaan itu yang merupakan hal yang baik untuk dilakukan kepada murid kita, kepada anak kita, memberikan penghargaan baik kepada mereka, pujian dan sebagainya, baik itu penghargaan melalui materi ataupun non materi. Tapi ternyata menurut ahli ini juga masih dalam identitas gagal. Kenapa? Mereka menganggap bahwasanya setiap yang kita berikan penghargaan itu hanya jangka pendek, ya, jangka pendek bukan jangka panjang. Ternyata ada identitas yang sukses, ya, ada identitas yang sukses, ada dua. Yang pertama adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Dan saya juga baru memahami bahwa ada hal baru dalam hal untuk mendisiplinkan murid, yaitu restitusi, ya. Konstitusi ini juga, konsekuensi ini juga masih kurang tepat, ya. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan antara ketiga ini. Ya, lihat yang pertama, kalau dia hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tentu, ya, tentu itu menyakitkan karena ada nanti sanksi yang diberikan kepada anak tersebut, dan biasanya berbentuk hukuman fisik, ya, tidak nyaman, ya, timbul benci, anak akan tersakiti dan lain-lain. Ya, tentu inilah kalau dibutuh hukuman, makanya dikatakan tadi konsep yang gagal. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contoh seperti ini. Ketika kita buat peraturan kelas, tentu nanti ketika siapa yang melanggar ada konsekuensi yang mereka sendiri akan menyebutnya, ya. Makanya ketika dia melakukan sesuatu yang telah salah tersebut, tentu sudah pasti ada yang harus dia lakukan, walaupun tidak berupa hukuman. Contoh ketika anak itu tidak mengerjakan tugas PR di rumah, ketika nanti selesai jam pelajaran, kita berikan dia waktu tambahan untuk menyelesaikan itu, ya. Konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, ini masih tidak nyaman untuk murid. Yang ketiga adalah masih hanya jangka pendek, dan yang keempat perlu monitoring. Tentu perlu monitoring, ya, pengawasan. Ketika kita berikan konsekuensi kepada anak tersebut, tentu nanti perlu pengawasan kepada mereka. Namun hal yang paling tepat untuk kita lakukan adalah restitusi, ya. Nanti akan kita bahas terpanjang restitusi. Kenapa restitusi? Ini merupakan pilihan, ya. Restitusi itu kita berikan pilihan kepada anak, ya. Kita memberikan pilihan kepada mereka, bukan kita yang menentukan, bukan, tapi dia yang memilih apa yang harus dia lakukan, ya.
Yang kedua, menguatkan jangka panjang. Artinya ketika kita lakukan restitusi itu akan muncul nanti motivasi intrinsik sehingga dia akan tertanam dirinya untuk melakukan hal-hal baik ke depan. Dan yang ketiga adalah ya masalah terpecahkan. Di restitusi ini kita mencari solusi, kita mencari permasalahannya dan menyelesaikannya. Itulah restitusi. Yang keempat adalah menghormati diri dan orang lain. Ketika kita melakukan restitusi, nanti akan saya tampilkan videonya. Mereka akan merasa bahagia dan bisa menghargai dirinya dan bisa menghargai orang lain. Lanjut. Maka ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu sesuatu yang mengajak diri kita untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak ada dorongan ataupun suruh orang lain, ya, untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan, ya. Karena ada anak itu mereka melakukan sesuatu itu dia hanya motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini hukum tadi. Yang kedua, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ada anak itu dia memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu itu hanya ingin mengharapkan penghargaan, ingin dipuji, ingin diberikan sesuatu kepadanya, ya. Dan yang ketiga adalah inilah yang harus perlu kita harapkan sebagai restitusi tadi, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang paling tepat, ya. Inilah yang paling tepat untuk menjadi motivasi dalam diri kita ataupun dalam diri murid kita, sehingga mereka melakukan sesuatu itu motivasinya nanti melahirkan ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya. Tapi ini perilaku manusia, motivasi perilaku ini yang tinggal macam ini, ya. Contoh kita sebagai guru, kita datang tepat waktu ke sekolah ini, kira-kira karena apa motivasinya? Apakah karena takut untuk dimarahi kepala sekolah, atau mungkin ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, atau ingin menghargai nilai-nilai kebajikan yaitu hadir tepat waktu itu? Kira-kira kita pilih yang mana? Jangan dulu murid kita, tapi kita sendiri dulu. Motivasi kita datang ke sekolah ini untuk hadir tepat waktu, ataupun mungkin melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kurikulum yang telah diberikan kepada kita. Apa yang menjadi motivasi kita? Maka inilah. Nah, kalau masih ini menghindari ketidaknyamanan, contohnya kalau kita datang ke sekolah tepat waktu karena nanti beberapa kali ditegur oleh kepala sekolah, atau mungkin karena kita malu nanti dilihat orang terus kita terlambat, atau mungkin hal yang lain. Ini masih motivasi dari luar diri kita, ya. Itu karena orang lain. Ini juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih motivasi eksternal namanya, eksternal. Tapi yang harus kita tanamkan adalah menghargai diri, nilai-nilai kebajikan diri sendiri, menghargai diri kita. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik yang harus ada pada diri kita. Maka ini juga lah yang harus kita perhatikan kepada murid-murid kita. Apakah mereka melakukan sesuatu yang kita perintahkan atau yang ajarkan itu, apakah hanya ini atau ini? Tapi yang kita harapkan adalah yang ketiga ini, bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, saya katakan tadi restitusi itu adalah hal yang terbaik yang kita lakukan, ya. Inilah solusi yang terbaik dalam menerapkan disiplin positif. Di antara dua yang tadi, karena ketidaknyamanan, mengharapkan imbalan dan sebagainya, namun yang paling tepat untuk menerapkan disiplin positif itu adalah dengan restitusi. Bagaimana rupanya restitusi tersebut? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika melakukan restitusi itu kita bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan untuk menghukum siapa-siapa, tapi kita ingin memperbaiki, ya, kesalahan mereka dengan mencarikan solusi kepada anak kita tersebut sehingga mereka bisa kembali. Ketika ada mereka yang bermasalah,
ya. Dan teman-teman yang sudah mengetahui masalahnya itu tentu nanti akan menjadi beban bagi dirinya. Maka ketika melakukan restitusi tersebut, kita akan memberikan solusi kepada mereka sehingga nanti mereka bisa kembali kepada teman-temannya, kepada kelompok sendiri. Ya. Bagaimana ciri-ciri restitusi tersebut? Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi tersebut bukan untuk menebus kesalahannya, tapi harapan nanti belajar dari kesalahan. Nah, contoh, ketika ada anak yang datang terlambat, ya, bukan kita tebus kesalahannya dengan beberapa aktivitas yang lain, tapi kita mencarikan solusi kepada dirinya supaya dia belajar dari kesalahan tersebut. Kenapa dia terlambat, apa penyebabnya, dan dia mencarikan solusinya. Ya, kita arahkan bagaimana menurut Anda supaya Anda tidak terlambat lagi. Begitulah. Yang kedua, memperbaiki hukuman, artinya tidak memberikan hukuman kepada dia, tapi memperbaiki hukuman yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, kalau hukuman tadi tentu maksa, tapi ketika restitusi itu kita berikan tawaran kepadanya. Ya. Dan yang keempat, menuntut untuk melihat kesalahan. Kita coba ajak dia melihat kesalahan yang dilakukan. Nah, apa penyebabnya? Ya. Dan yang keempat adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, kembali tadi kepada kebutuhan manusia. Ya, ada tadi apa tadi? Ada kesenangan. Apa tadi beberapa kebutuhan dasar manusia tadi? Yang pertama itu adalah bukan penguasaan, kebebasan, kasih sayang, ya kan? Bertahan hidup. Tahu tadi bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga tadi berupa kesenangan, ya, dan kebebasan, ya. Nah, itu. Maka nanti disinilah akan muncul ketika itu dilakukan, maka akan muncullah kebutuhan dasar. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia mengganggu temannya? Kenapa dia selalu tidak mengerjakan PR-nya? Ya, apakah ada kebutuhan dasar yang tertinggal atau yang tidak terbutuhi dalam hidupnya? Nah, dan yang kelima adalah cara yang paling baik dan menguatkan. Artinya ini adalah cara yang paling baik dan menguatkan. Ya, yang terakhir adalah fokus pada karakter dan solusi. Nanti restitusi itu yang paling utama adalah mencari solusi terhadap permasalahan daripada kesalahan kita. Baik, yang kelima, baru yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, selama ini kita guru, ya, dalam hal melakukan mendisiplinkan murid, kadang-kala kita tidak menyadari bahwasanya yang kita lakukan itu ada ternyata 5 posisi kontrol yang kita lakukan selama ini. Tapi ada beberapa hal yang salah dan tidak pas. Ya, pertama itu penghukum. Ya, pertama penghukum. Kita ketika anak itu melakukan sesuatu hal yang salah atau melakukan sesuatu aktivitas yang tidak tepat, maka kita posisinya menghukum, berikan hukuman pada mereka. Nah, seperti ini, anak itu tidak mengerjakan PR, tapi disuruh gurunya untuk bantu di semuanya. Ya. Yang kedua adalah berbuat rasa bersalah. Ya. Ketika anak itu terlambat, maka ada hal yang kita ungkapkan kepada mereka sehingga mereka merasa bersalah. Perasaan anak itu tertekan, akhirnya dia merasa betul-betul bersalah. Ya. Yang ketiga adalah ya sebagai teman. Ya, itu sebagai teman. Artinya ada itu guru dengan murid itu dia anggap seperti teman. Ya, tidak ada jaraknya. Bahkan mereka bercerita saling rangkul seperti teman lah. Ya. Hal ini juga masih kurang tepat. Dan yang keempat adalah pemantau. Guru itu hanya sekedar memantau murid, ya, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana kesalahan yang dilakukan. Ini dia hanya sekedar memantau. Dan yang paling tepat adalah sebagai manajer. Ya, manajer ini dia memberikan arahan, ya, bukan hanya menyalahkan, bukan hanya membuat bersalah. Dia tidak membuat jadi berteman, tapi ada
ajaran antara si guru dengan si murid, tapi dalam posisi memberikan kenyamanan kepada si murid. Oke, ada sebuah video ini kita tonton biar kita pahami bagaimana bentuk posisi kontrol tadi ya yang kita lakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Ada seorang murid yang terlambat disambut oleh gurunya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, akan kita lihat bagaimana seorang murid tersebut memposisikan diri sebagai penghukum. Apa kalimat yang diucapkannya? Ada murid yang terlambat datang ke sekolah. Naren! Sini kamu! Ini kurasa baru deh kali ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu Ini tidak terlambat? memposisikan guru sebagai penghukum. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Tak memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara. Hanya Sudah berapa dia yang kali dengarkan. terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Nadanya sudah mulai agak ke bawah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Ucapannya sudah mulai Naren. Kamu senang ya tapi bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, memaksa nak. untuk Disangka membuat ibu dia tidak bisa bersalah. membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Si guru tidak berikan hukuman, tapi anak merasa bersalah betul apa yang dilakukan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru ingat Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Dari yang 50 psikoterapeuti tadi, kira-kira yang mana yang sering kita lakukan? Yang pertama ya, yang pertama. Saya juga sadari itu yang pertama. Kita lebih untuk back-back, ya kan, menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya. Nah, di dalam yang 5 tadi, yang paling bisa kita lakukan adalah yang 2 yang terakhir, yaitu pertama sebagai monitor dan pemantau, pemonitor, dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Dan hal yang paling tepat itu adalah manajer, ya. Nah, seharusnya kita mampu memposisikan sebagai manajer. Dimana tadi kata-kata si guru tadi, dia bukan menyalahkan, tapi bagaimana si murid itu bisa mencari solusinya sendiri. Kenapa dia terlambat? Apa masalahnya? Di mana kesalahannya? Bagaimana dia memperbaiki kesalahan tersebut? Maka itulah hal yang harus dilakukan sebagai konsep itu tadi. Nah, selanjutnya untuk bisa melaksanakan itu tentu kita harus memiliki sebuah keyakinan, ya. Terutama di kelas kita memiliki sebuah keyakinan kelasnya. Ini dia. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi kita lihat tadi sinarin itu ketika di posisi manajer seorang guru itu menanyakan keyakinan sekolah mana yang telah kamu langgar, itu kan. Dan apa yang kita lakukan untuk memperbaiki. Maka ketika peraturan kita buat itu nanti akan tentu memberikan hukuman. Tapi kalau keyakinan itu dia sadari akan tumbuh dari dirinya sendiri. Maka keyakinan kelas itu akan lebih mendorong motivasi intrinsik. Ya, kalau sudah ada keyakinan kelas kita, ya tentu nanti anak-anak itu sudah merasa ada yang harus mereka pertanggungjawabkan terhadap diri mereka sendiri. Contohnya dia terlambat, dia tidak mengerjakan PR, dia sudah melakukan suatu hal yang menurut keyakinan kelas itu salah. Nah, yang kedua, peraturan kelas itu perbedaannya, peraturan kelas itu hanya akan menanamkan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar. Kalau kita buat peraturan, contohnya kita tempelkan peraturan di kelas di depan kelas ini, ya seolah-olah itu kan hanya motivasinya dari luar saja, karena peraturan itu dia datang. Seperti tadi yang saya sampaikan. Mengapa kita memakai helm ketika berkendaraan? Itu kan karena ada peraturan ditangkap polisi, ya. Berarti kan motivasinya hanya dari luar. Tapi coba kalau kita sadari, ketika kita memakai helm itu untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, untuk diri kita, untungnya untuk kita, selamatnya untuk kita, tentu kemanapun kita berkendaraan, sedekat apapun perjalanan yang kita lakukan, pasti kita ingin selamat dan akan memakai helm tersebut. Ya, itu kan? Bagaimana cara merumuskannya? Ini yang paling utama. Dalam hal untuk membudayakan budaya tersebut, bagaimana cara kita merumuskan budaya keyakinan kelas tersebut? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Artinya, dia harus lebih umum. Yang biasanya peraturan kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut dalam kelas, begitu kan? Dia lebih konkret, tapi ini lebih abstrak, lebih umum dia. Ya, berupa pernyataan kebajikan universal. Artinya yang kita tuangkan itu merupakan kumpulan daripada sebuah kebajikan yang bermacam-macam ragam, yang tidak terikat dengan suatu agama dan sebagainya. Tapi berupa hal kebaikan yang kita lakukan. Contohnya baru menggunakan kalimat positif, artinya tidak menggunakan kalimat negatif. Contohnya tidak terlambat, itu kan kalimat negatif. Yang seharusnya adalah datang tepat waktu. Nah, seperti itu kalimatnya. Nah, tidak ribut dalam kelas, berarti harus kita buat tertib di dalam kelas, ya. Nah, tidak mengganggu teman, maka nanti kalimatnya kita buat adalah menghargai teman dan orang lain, ya kan? Atau menghargai orang lain. Nah, itu dia. Baru sesuai kondisi kelas, sesuai kondisi kelas.
bagaimana kondisi kelas kita ini, kelas 1 bagaimana, kelas 2 bagaimana, sampai kelas 6 nanti bagaimana tentunya. Baru semua murid warga kelas dilibatkan. Bukan hanya guru yang membuat keyakinan tersebut, tapi semua murid. Maka nanti ada sebuah contoh nanti bagaimana yang sudah saya terapkan, mereka merumuskan sebuah keyakinan kelas dari awal kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, baru sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak. Membuat keyakinan tidak perlu banyak, sedikit saja sehingga mereka mudah mengingatnya. Ya, contoh tadi datang tepat waktu, ya, tertib dalam kelas, menghargai orang lain, mengembalikan buku pada tempatnya tadi dan lain sebagainya. Ini kegiatan buat kegiatan kelas. Nah, ini pertama kami lakukan dengan guru dan murid merumuskan kegiatan kelas, menjelaskan kepada saya, jelaskan kepada anak kelas 4 bagaimana menyusun kegiatan kelas tersebut. Yang kedua setelah itu mereka menempelkan kegiatan kelas itu di sebuah kertas plano, dan yang terakhir adalah guru dan murid itu mengidentifikasi kegiatan kelas. Karena setelah kita berikan kepada mereka untuk membuat masing-masing kegiatan kelas tersebut, kita nanti identifikasi lagi, mana tahu ada yang sama. Ketika ada yang sama, kita ambil dan kita tempelkan lagi mana yang kira-kira kalimat yang sama dengan satu saja. Sehingga nanti ini yang kami buat ini, dari beberapa murid ini terumuskanlah ada 5 keyakinan kelas, ya. Kelas yang pertama itu hadir tepat waktu, tertib di dalam kelas, menghargai diri dan orang lain, sehingga menjaga kebersihan di dalam kelas, ya. Baru yang terakhir itu tidak salah mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran. Nah, itu dia yang menjadi keyakinan kelas 4. Dan itu bisa nanti berubah suatu saat nanti berubah. Terus itu tidak menetap, bukan berarti kita buat hari ini dan terus menetap. Nanti bisa berubah lagi di bulan depan, kita teruskan lagi. Mana mungkin yang tidak tepat di situ, kita kembali lagi teruskan. Ya. Nah, setelah ada kegiatan kelas nanti, maka akan mudahlah kita melakukan restitusi. Ya, ada 3 segitiga restitusi. Ini namanya segitiga restitusi. Ya, ada 3 langkah dalam menerapkan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, nanti akan kita lihat contohnya lagi melalui video. Menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, kita anak-anak itu merasa dia tidak bersalah, dia tidak merasa dengan hal yang lain, tapi kita stabilkan sehingga dia merasa nyaman. Yang selama ini kan kita ketika ada bermasalah kita langsung salahkan dia, berikan sanksi dan sebagainya. Pertama yang terlalu adalah stabilkan identitas. Nanti ada kalimat untuk menstabilkan identitas tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di mana kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga adalah baru menanyakan keyakinan. Maka nanti ketika sudah ada keyakinan kelas, maka inilah langkah berikutnya. Ya, ini dia. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi kalau Bapak Ibu dengarkan tadi video tentang sidar tadi, guru itu mengatakan bahwasanya ya pasti pernah berbuat salah, pasti pernah terlambat. Ibu juga pernah terlambat, ya. Sehingga anak itu merasa nyaman, ya, merasa tenang, tidak terpojokkan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Ini juga tentang bahasa yang kita nanti untuk memvalidasi tindakan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Dan yang ini untuk mengenai keyakinan, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Ini juga keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya. Nanti ini dia langkah-langkahnya seperti yang di tadi. Berbuat salah itu hal yang biasa, ya. Ketika ada anak yang terlambat, kita sampaikan, ya, nak, memang terlambat itu hal yang biasa. Nah, jangan kita langsung katakan bahwasanya kamu terlambat, kamu begini, dan sebagainya. Belum lagi dia berucap, kita sudah banyak menyampaikan hal-hal yang mendengungkan dirinya.
Jangan-jangan gara-gara hal itu anak-anak itu disuruh tutup tangan tak berani di kelas. Saya sudah mulai merasa apakah gara-gara kita terlalu banyak memberikan tekanan kepada murid itu sehingga mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka saja mereka tidak berani, ya. Tapi kita akan coba nanti melakukan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ungkapkan dulu hal-hal yang menenangkan, menstabilkan dirinya. Tentu anak yang terlambat itu kan tentu dia takut, sudah takut kian itu. Ketika dia datang terlambat atau melakukan kesalahan, ketika kita panggil dia, itu rasa takutnya sudah luar biasa itu. Maka kita tenangkan dia. Artinya menstabilkan identitas, kita menenangkan dirinya dulu. Baru yang berikutnya kita validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimatnya ini seperti ini. Kamu mungkin punya alasan. Kamu terlambat mungkin ada alasannya, ya. Kamu mungkin mencuri ada alasannya. Kamu mungkin ribut dalam kelas ada alasannya. Itu nanti bisa kita identifikasi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tersebut. Dan yang terakhir langkah adalah menanyakan keyakinan. Kan sudah ada keyakinan kelas kita. Contohnya hadir tepat waktu. Kita tanyakan nanti. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang sudah kita yakini di kelas kita ini? Oh, saya Bu harus hadir tepat waktu. Atau tadi dia di dalam kelas berarti estetik dalam kelas. Dia kan ingat itu kan? Ada mungkin beberapa hal nanti yang menjadi apa kita. Baru apa yang kita tentang kelas yang ideal. Baru kita tanyakan bagaimana menurut kamu. Tadi kan si Naret tadi seperti itu. Bagaimana menurut kamu supaya kamu tidak bisa terlambat, ya. Nah, ini dia. Ini penerapan institusi yang saya lakukan beberapa video tapi saya kita potong. Dari ini ketika ada murid yang terlambat, yang terlambat, setelah itu guru melakukan sesi eksekusi. Seperti contohnya nanti ketika menstabilkan identitas. Pada keadaan seksual, dia tahukah sudah lama. Jadi apakah sesi itu sudah datang dalam waktu sekolah? Nah, saudara, kami tadi dari bawah di sini kita tidak ada sesi, namun di sini Pak solusi agar bisa lebih lagi, bisa lebih lagi dan tidak terlambat lagi karena Bapak yakin Desi pasti punya alasan kenapa dalam sekolah. Berarti kamu terus masuk dong. Jadi Desi dalam kira-kira menurut Desi, apakah dalam terlambat seperti itu sudah sesuai nggak dengan yang dia tadi? Nah, kalau kita terangkan sekarang kita nah, kira-kira apa yang perlu diselamatkan agar nanti Desi tidak sama lagi. Selanjutnya kira-kira kapan Desi bisa melakukan dan menerapkan hal yang disebutkan? Terima kasih.
sebenarnya ada dua kasus yang saya praktekkan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Satu tadi yang terlambat, satu lagi adalah ada anak yang bermain bola di dalam kelas, saling lempar bola yang di kelas 5. Di kelas 5 mereka melakukan keributan di dalam kelas, ya. Nah, seperti ini mereka bermain bola dalam kelas, sehingga membuat sebuah akhirnya dilakukanlah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ketika sudah kita melakukan tadi langkah-langkah dalam hal untuk menerapkan budaya positif sekolah kita itu, yakin dan percayalah akan tumbuhlah motivasi dari dalam diri anak kita, sehingga mereka tidak lagi terpojokkan, tidak tersudutkan, tapi mereka bisa bangkit dengan apa yang kita lakukan. Motivasi mereka akan tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Ya, mungkin inilah sebagai akhir pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya berharap dengan pengibasan ini Bapak Ibu guru sekalian semuanya juga sama-sama kita melaksanakan, sama-sama kita melakukan, sehingga nanti akan terwujudlah sebuah keyakinan sekolah kita yang akan menjadi budaya positif di sekolah kita ini. Dan percayalah, ketika sudah tercipta sebuah budaya positif, apapun yang kita keluhkan selama ini begitu sulitnya untuk mendisiplinkan anak, kita akan coba melangkah sedikit-sedikit. Maka saya yang dulunya hanya tergerak ikut di guru penggerak ini, sekarang sudah mulai bergerak. Dan harapan saya juga ketika saya sudah mulai menggerakkan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu juga nanti akan tergerak hatinya untuk ikut melaksanakan budaya seperti ini. Mungkin ini sebagai penutup saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Ya, beri tepuk tangan kepada Bapak Miswar Harahap. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Miswar Harahap yang telah memaparkan tentang pemahaman budaya positif secara terperinci. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Miswar Harahap dapat memberikan pencerahan di sekolah SD Sabanawi. Amin. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru kami persilahkan untuk menanggapi atau bertanya terkait paparan yang disampaikan oleh Bapak Miswar Harahap. Dibuka untuk satu orang saja. Ada Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya kepada Bapak Ibu guru? Iya, Oke. silakan. Ya, silakan kepada Ibu Sita. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah mendengarkan tadi penjelasan ataupun pemaparan dari Bapak Miswar Harahap, di sini saya masih kurang paham tentang masalah bagaimana cara penerapan segitiga restitusi kepada anak-anak kita yang bermasalah. Demikian Pak, mohon dijelaskan karena saya masih kurang paham. Terima kasih. Lanjut aja Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sita tadi yang menanyakan bagaimana proses penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi anak yang bermasalah. Baik, langkah yang harus kita lakukan adalah tentu namanya segitiga itu berarti kan ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang paling utama, kita stabilkan dulu diri anak. Artinya menstabilkan identitas anak itu, sehingga dia nanti tidak tidak tersudutkan terlebih dahulu, ya, tidak merasa dia adalah hal yang paling salah betul, tapi kita kondisikan dia supaya dia merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman. Itulah menstabilkan identitas. Maka kita tanyakan dulu, disampaikan ada berapa tadi hal yang perlu disampaikan. Contohnya kesalahan yang dilakukan itulah hal yang biasa, terlambat itu merupakan manusiawi, atau saya juga pernah melakukan hal demikian, sehingga dia akan merasa tenang, nyaman, dan dia akan mudah nanti mengungkapkan hal-hal yang ingin dia ungkapkan.
Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita ada bermasalah, yang kita lakukan perawat berikan tekanan langsung, sehingga dia untuk mengungkapkan apa yang dilakukan itu tidak akan terbuka lagi, sehingga masalah itu tidak akan kita temukan, akar masalahnya tidak akan kita temukan. Yang kedua, setelah dia merasa tenang, tentu nanti akan ada nanti memvalidasi tindakan yang salah. Ditanyakan dia kembali apa hal yang dilakukan yang salah tadi yang tersebut. Kalau tadi kita tekan dia duluan, maka dia tidak akan sanggup lagi mengungkapkan kesalahan yang dilakukan. Dia nggak ingat lagi apa yang dilanggar. Dan yang terakhir tadi adalah menanyakan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kita. Ketika itu sudah ada nanti terpampang di depan kelas ini sebagai sebuah keyakinan kelas, maka dia akan mudah menyampaikan itu, ya. Nah, sehingga nanti setelah ketiga langkah itu kita lakukan, maka dia sendiri nanti yang akan menyelesaikan masalahnya. Bukan lagi kita sebagai guru untuk menentukan apa yang sudah dilakukan, tapi dia sendiri yang akan nanti mengubah dirinya sendiri. Motivasi itu akan datang dari dirinya sendiri, bukan lagi dari kita sebagai murid. Maka berkaitan tadi ke awal tadi, bahwa guru itu ibarat petani tadi, dia hanya mampu menuntun tumbuhnya sebuah tumbuhan tersebut, bukan berarti mampu mengubah tumbuhan tersebut. Kita juga seperti itu, kita hanya mampu menuntun anak itu untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, tapi kita tidak bisa mengubah anak itu sesuai dengan kemauan kita. Karena ada sebuah teori kontrol tadi, bahwasanya sebenarnya ada satu lagi tadi yang ketinggalan, ada posisi kontrol itu, bahwasanya yang mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Bu, terima kasih. Pertanyaannya kami kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutupan. Demikian hasil kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua guru-guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sakti Kulungan SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 101310 Sabanauli, Kecamatan Padanggolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit menyampaikan yaitu tentang hasil sosialisasi kami beberapa hari yang lalu bersama dengan Bapak Iswar Harahap SPD MPD yang merupakan salah satu peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada kegiatan tersebut, Bapak Iswar mengadakan sosialisasi yaitu diseminasi budaya positif. Ada beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak Iswar pada kegiatan tersebut. Salah satunya adalah tentang kesepakatan kelas. Di sini saya sangat tertarik dengan kesepakatan kelas. Setelah menjadi sebuah kesepakatan kelas, akan menjadi sebuah keyakinan kelas juga. Kalau sudah ada keyakinan kelas, bisa kita tingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan sekolah, yang mana yang nanti akan menciptakan budaya positif yang bagus pada sekolah kami. Begitu juga dengan tentang materi segitiga restitusi, ini juga merupakan kegiatan yang sangat bagus. Bagaimana kita bisa menerapkan kegiatan tersebut dan juga mengimbaskan kepada guru-guru yang lain supaya meningkatkan karakter siswa menjadi lebih baik dan lebih kuat, dan meninggalkan juga pola lama yaitu dengan memberikan sanksi atau hukuman. Pada kegiatan sosialisasi tersebut saya sangat mendukung kepada Bapak Iswar Harahap dan juga menekankan kepada guru-guru supaya ikut bergerak menciptakan budaya positif yang baik di SD 101310 Sabanauli. Semoga harapan saya ke depan kegiatan ini terus berlanjut dan dapat diterapkan di sekolah kami. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya